begitu. Makanya Papa nggak mau memaksakan kehendak kita kepada yoga. Karena segala sesuatu yang dipaksakan, pasti hasilnya nggak akan bagus. Sekarang kita serahin saja sama dia. Yang terbaik pasti akan diambil keputusannya sama yoga. Udahlah, Papa tenang aja. Mama tidak akan memaksa keinginan Mama. Mama akan bicara baik-baik sama yoga. Ya Pak ya? Tapi Pak, kalau nanti yoga minta pendapat sama Papa, tolong, please, Papa dukung Mama. Oke? Memangnya Mama udah punya calon buat yoga? Papa nggak lihat? Tentu Mama udah punya calon, Pak. Sasa. Sekarang yang ngedampingin yoga siapa? Yang nemenin yoga siapa? Cuma Sasa. Mama lihat, Sasa cocok sekali menjadi istrinya yoga. Bagaimana, Pak? Oke? Oke. Aku itu baru selesai dari rumah sakit, aku baru keluar dari rumah sakit. Jangan suruh aku langsung menikah lagi dong. Aku nggak mau pokoknya. Yoga, kalau kamu menikah lagi, kamu ada yang ngurus, ada yang jaga, ada yang merawat kamu. Ayo dong, kamu nggak bisa terus-terusan seperti ini Yoga. Kamu harus memulai hidup kamu yang baru. Itu gunanya kamu menikah lagi. Nggak, pokoknya aku nggak mau nikah lagi. Pokoknya aku nggak mau nikah lagi, udah titik. Selesai. Oh, kamu terus-terusan mengunci diri dan di dalam kamar sendirian karena terus-terusan memandang foto perempuan ini. Iya Yoga, kamu tahu nggak? Perempuan ini sekarang udah senang-senang sama pacarnya. Si Irfan, sahabat kamu itu. Kok kamu malah begini? Ayo dong, ngapain mana-mana foto perempuan ini lagi? Kamu nih bodoh atau apa sih? Sadar Yoga. Mina! Iya sayangnya. Buang nih foto-foto perempuan pembuat dosa di rumah ini. Buang! Cepat! Kok diam aja? Buang! Baik. Bi, jangan sentuh foto itu. Jangan buang dia. Buang Mina. Kalau saya bilang buang, buang! Ma, ini kamar aku, Ma. Aku bebas dong taruh apapun yang aku mau di sini. Memang ini adalah kamar kamu, tapi ini rumah Mama. Ngapain sih kamu mengurung diri di kamar hanya memandang foto perempuan ini? Buat apa? Dia tuh siapa? Dia bukan siapa-siapa kamu Yoga. Bukan istri kamu lagi. Ingat, kamu sudah talak dia. Ingat itu Yoga. Sa, udah pulang kan? Yaudah sini, aku anterin kamu ya. Nggak usah Irfan, aku naik angkot aja. Masa tiap hari nebeng sama kamu sih kan nggak enak. Ya nggak apa-apa lagi. Rumah kita Sarah. Masa kamu naik angkot sih? Kasihan kamu nanti macet di jalan, begitu panas. Ya udah nggak apa kok. Oh iya, lagi pula kan hari ini hari spesial. Hari pertama kamu masuk kerja. Ini harus dirayain loh. Gimana kalau aku traktir kamu makan? Kamu makan apa? Habis itu baru aku anterin kamu pulang. Mau kan? Irfan, gini aja deh. Sebagai ucapan terima kasih aku sama kamu, kan kamu udah bantuin aku dapetin kerjaan. Aku aja yang traktir kamu. Tapi nanti ya, gak sekarang. Tunggu aku gajian dulu. Udah lah, Isa, nggak apa-apa kok. Masa kita cuma mau ngopi bareng aja, mesti tunggu kamu gajian. Ya udah nggak apa-apa, jangan ditolak dong, ya. Pak Irfan, cari sama Pak Bos di ruangannya. Iya, makasih ya. Ya Pak, sama. Oke.
Kayaknya keinginan kamu terkabul. Kita nggak jadi ngerayain hari ini. Ditunda dulu ya. Ya udah, aku pulang duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah siapin semua berkas-berkas untuk meeting? Sudah, Pak. Maaf, Pak. Tapi di mana ya tas Bapak? Apa masih ketinggalan di mobil Bapak? Kamu kenapa nanya sama saya? Tas itu kan kamu yang bawa. Mana? Tapi kan tadi saya mau bawain tas Bapak, katanya biar Bapak aja yang bawa. Pasti ada di kafe tadi. Gawat nih, gawat. Kalau sampai berkas itu nggak ada di sini dalam waktu 2 jam, meetingnya bisa kita cancel. Dan kita kehilangan proyek itu. Oh, ya udah, Bapak tenang aja ya. Biar saya balik ke kafe itu. Mudah-mudahan pihak kafe masih menyimpan tas Bapak. Yaudah, buruan. Buruan! Gue yakin. Wah, tasnya sih kelihatan mahal. Isinya cuma kertas doang. Bener. Gak ada duitnya. Maaf. Saya nggak sengaja. Wah, pantas yang punya uang juga nggak ada isinya. Buang aja ya. Buat apa, Bang? Yuk. Jadi mereka baru nemu tas. Ini kan berkas-berkas penting. Kasihan yang kehilangan tas ini. Coba aku periksa dulu. Siapa tahu ada alamat atau nomor telepon yang punya tas ini. Untung aja ada kartu nama ini. Jadi aku lebih gampang mengembalikan tas ini. Yosi. Sayang. Kangen banget sama Mama. Akhirnya aku bisa bebas juga dari Mas Wahyu. Yosi. Mama pusing sekali. Pusing banget, pusing. Pusing kenapa lagi sih, Ma? Kan kita udah sepakat kalau Yoga akan kita jodohin sama Sasha. Terus masalahnya di mana? Justru itu masalahnya, Yosi. Adik kamu sampai sekarang tidak bisa melupakan perempuan yang namanya Aisyah itu. Bagaimana kita mau menjodohkan Yoga dengan Sasa? Dideketin aja nggak mau. Makanya mama pusing mikirin yoga. Terus gimana caranya? Gak ada perubahan. Kamu bantu mikir dong. Tapi aku juga bingung ya, Ma. Emang sehebat apa sih perempuan kampungan itu? Sampai-sampai itu Yoga susah banget buat ngelupain dia. Kalau mama tahu, gak mungkin mama tanya sama kamu. Mama pasti melakukan sesuatu. Gak sampai otak mama nih sekarang nih migren pusing banget kan? Ayo dong, please bantu mama. Bantu mikir harus bagaimana jalan keluar seperti apa. Supaya adik kamu bisa melupakan perempuan kampung itu. Tenang, Ma. Aku tahu apa yang harus aku lakuin. Dan aku akan buat Yoga bukan cuma mencintai Sasha, tapi dia pasti akan menikahi Sasha. Syukurlah kalau bisa nemuin tas saya. Materi meeting kita sini masih lengkap. Maaf, Pak. Tapi bukan saya yang nemuin tas Bapak. Tadi ada seorang perempuan yang nemuin tas Bapak di pinggir jalan. Terus dia ngeliat kartu nama Bapak di dalam tas.
makanya dia langsung anterin ke sini. Sekarang perempuan itu kemana? Tadi dia buru-buru pergi, Pak. Jadi sekarang kamu susul dia karena saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya langsung sama dia. Iya, baik, Pak. Mbak. Mbak, tunggu sebentar. Untung aja Mbak masih ada di sini. Kenapa ya, Mbak? Apa berkas di dalam tasnya ada yang berkurang? Oh, enggak kok. Atasan saya cuma pengen ketemu langsung sama Mbak. Maaf ya, Mbak. Tapi saya harus buru-buru pulang. Saya mohon, sebentar aja Mbak. Atasan saya cuma pengen ngucapin terima kasih langsung sama Mbak. Aduh, Mbak, gimana ya? Pasti kalau Mbak nggak mau, saya kena omel deh sama bos saya. Gimana Mbak? Saya antar. Terima kasih ya, kamu sudah mau repot-repot nganterin tas saya sampai ke sini. Tas itu sangat berharga buat saya, karena isinya berkas-berkas penting. Gak apa-apa, Pak. Saya juga senang kok bantuin Bapak. Tolong buatin teh atau kopi buat mbaknya. Baik Pak. Pak, nggak usah. Terima kasih. Saya belum tahu nama kamu siapa. Saya Wahyu. Saya Aisyah. Oh ya udah Pak, saya harus pamit pulang ya. Aisyah, tunggu. Apa ada yang bisa saya bantu untuk mengucapkan kasih terima kasih saya ke kamu? Pak, saya ikhlas kok bantuin Bapak. Saya juga gak mengharapkan apa-apa untuk kembaliin tas itu. Saya tahu kamu ikhlas. Tapi saya itu ingin membalas kebaikan kamu. Ya, seenggaknya saya membayar balas budi kamu. Karena kamu telah mengembalikan tas saya. Kalau kamu butuh pekerjaan, saya bisa menempatkan kamu di tempat saya. Gimana? Sebelumnya maaf Pak. Kebetulan saya sudah mendapatkan kerjaan. Dan saya sangat menyukai kerjaan itu. Kalau saya boleh tahu, kamu kerja di mana? Butik Alikra, Pak. Alikra. Itu kan salah satu anak perusahaan aku. Sudah, saya nggak bisa maksa kamu. Sekali lagi, saya terima kasih ya sama kamu. Kamu udah mengembalikan berkas-berkas saya. Isinya berkas-berkas penting, semuanya lengkap. Ya udah Pak. Saya pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syah, beberapa hari ini kan lo selalu sama Yoga. Pasti sekarang hubungan lo sama dia makin deket dong. Boro-boro, Yos. Gue coba mesra-mesraan sama Yoga, gue malah dibentak. Adik lu tuh galak banget tau gak sih sama gue? Masa sih? Masa lo gak bisa ngedeketin Yoga? Harusnya lo ngajak dia ngedate gitu. Yos, gue itu udah ngajak dia ngedate, tapi dia gak mau. Gue rasa dia belum bisa deh move on dari cewek kampungan itu. Kalau gitu lo coba ajak dia ke tempat yang romantis supaya dia lupa sama perempuan kampungan itu. Ah, males ah. Kalau gue ngajak Yoga jalan lagi, pasti gue kena semprot. Duh, Syah, udah lo tenang aja deh ya. Biar gue ngomong sama Yoga dan besok dia pasti ngajak lo ngedate ya. Yosi, lo yakin dia mau? Gue kan tadi udah bilang sama lo, Yoga tuh gak mau jalan sama gue. Syah, lo kenapa jadi patah semangat gini sih? Gue pasti bisa yakinin dia kok. Udah pokoknya tenang aja, serahin sama gue ya. Dan besok dia pasti akan ngajak lo dinner romantis. Gue cabut.